Ya, baik pemirsa, kita akan bahas malam ini bagaimana pengembangan vaksin virus corona di Indonesia antara vaksin dan disiplin. Sudah bergabung bersama kami dari sambungan Zoom Profesor Dr. Nasronuddin, Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga, dan Ibu Penny Kusumastuti Lukito, Kepala Badan POM RI yang nanti akan kami hubungi. Saya sapa dulu Pak Nasronuddin. Selamat malam Pak. Selamat malam, Mbak. Baik. Eh, Pak, bagaimana nih Pak perkembangan vaksin yang dikembangkan oleh Universitas Airlangga sendiri? Boleh dijelaskan, Pak? Ya, jadi perlu kami sampaikan kepada seluruh pemirsa MNC bahwa saya di sini sebagai Direktur Rumah Sakit ya, khususnya Direktur Rumah Sakit UNER. Kalau peneliti utama vaksin untuk COVID-19 yang dikembangkan oleh Universitas Airlangga itu dikendalikan dan dipimpin oleh Profesor Sucipto, Profesor Maria Indonesia, lalu Profesor Newman. Salah satu di antaranya memang saya, dan posisi saya sebagai direktur itu sebenarnya akan memfasilitasi uji klinisnya. Uji klinis COVID-19 ini nanti kami fasilitasi dan sudah kami siapkan di rumah sakit UNER. Tapi semua proses pembuatan vaksin itu masih dalam penataan, dalam persiapan, masih proses lagi sedang berjalan. Sudah sampai mana Pak tahapannya, Pak? Ya, tahapannya masih memproses modifikasi genetiknya, genomnya itu masih dimodifikasi. Jadi masih agak panjang mungkin. Jadi kami memang senang kalau ada dari center-center lain yang kemudian akan mengembangkan vaksin ini, karena di seluruh dunia ini kan sudah ada 160 kandidat vaksin misalnya. Baik, kalau schedule-nya sebenarnya tahapan ini berapa tahapan, Pak? Boleh dijelaskan? Kalau vaksin ada beberapa tahap ya, ada tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Tahap pertama biasanya diuji di laboratorium, kemudian nanti diujikan pada binatang, lalu kepada manusia. Jadi kami senang sekali mendengar ini di Bandung, itu sudah kedatangan kandidat vaksin yang dari China itu, dan itu ada ini itu lebih bagus. Jadi masyarakat, atas nama masyarakat termasuk masyarakat rumah sakit ya, kami senang menyambut baik aja untuk segera bisa direalisasikan uji klinisnya. Baik, target selesai dari tahapan pembuatan vaksin sendiri untuk Universitas Airlangga kapan ini, Pak? Sejak awal dimulai dulu sekitar bulan April itu targetnya kita antara 12 sampai 18 bulan. Jadi masih cukup lama. Mungkin Baik. karena kalau dari Cina itu mungkin sudah mulainya lebih awal, jadi lebih duluan siap. Posisi kita sekarang ini kan ya yang mana yang dulu itu aja yang diproses, dan itu kita menunggu seluruh masyarakat dan seluruh rumah sakit, saya kira sudah menunggu akhirnya suatu vaksin yang definitif di Indonesia ini. Ada kesulitan Pak selama ini membuat vaksin tersebut? Ya, vaksin itu tidak mudah ya, tidak sederhana. Membuatnya perlu teknologi tingkat tinggi, dan kalau di UNER itu memang ya kerjasama dengan Kobe University, dengan Jepang. Jadi sudah kerjasama itu sudah dijalin lama, sejak dulu ya pernah kerjasama membuat vaksin flu burung, lalu sekarang ini membuat vaksin untuk COVID-19 ini. Jadi perlu ketelitian, perlu teknologi tingkat tinggi, dan perlu waktu yang tidak singkat, karena perlu pada hal-hal tahapan tertentu perlu diulang-ulang. Tapi teknologi yang kita punya tidak kalah ya Pak ya dengan teknologi yang negara maju punya begitu. Nah itu kan ada standarnya, ada standar teknologinya. Jadi teknologi kita dengan Jepang itu sudah internasional kelas ya. Jadi sudah sesuai dengan kaidah yang ditetapkan oleh CDC maupun oleh WHO. Jadi kita kurang lebih sama dari segi teknologinya. Tapi tingkat keberhasilannya, tingkat suksesnya itu ya sangat tergantung kepada perjalanan dalam proses itu sendiri. Baik, Prof, kalau misalnya kita tahu bagaimana ini membuat vaksin begitu, apakah ada literasi atau uji klinisnya vaksin yang ditemukan di Cina misalkan, itu berbeda untuk masyarakat Indonesia begitu? Saya kira kalau tekniknya ya sama ya, tekniknya itu sama, di seluruh dunia itu sama, karena kaidah yang diikuti itu kan sudah ada pedomannya secara internasional yang ditetapkan oleh WHO dan diakui oleh WHO, sehingga
mengenai responnya ini bisa beda karena masing-masing negara kan mempunyai aneka macam respon tubuh tergantung kepada variasi populasi manusia itu sendiri, dipengaruhi oleh keadaan manusia itu sendiri. Makanya dalam uji klinis vaksin itu dipilihkan pada orang-orang yang terpilih, yang tertentu. Jadi responnya tidak akan sama pada orang yang sehat dan orang yang sakit. Pada orang yang sehat dengan status imunokompromis itu juga berpotensi berbeda dengan kalau tidak ada imunokompromis. Kemudian hal-hal lain status gizi, usia itu juga sangat mempengaruhi respon daripada uji klinis dari vaksin itu sendiri. Juga penyakit-penyakit yang mendasari atau penyakit-penyakit lain yang diderita seseorang dengan orang yang tidak menderita penyakit tertentu itu ya beda responnya, sehingga sangat bervariasi. Ya. Pak Nasron, dengan dikirimkannya vaksin Sinovac ini ke Indonesia, apakah dapat membantu mempercepat perkembangan vaksin yang sudah dibuat oleh teman-teman di Universitas Airlangga? Ya, saya kira hadirnya vaksin dari Cina ini tentu saja akan berpengaruh positif ya. Berpengaruh positif tentu saja semua center termasuk di Surabaya sendiri saya kira akan semakin terpacu, semakin bergerak lebih cepat lagi untuk bisa memproses lebih lanjut. Sehingga dengan demikian ya mudah-mudahan selisihnya ya nggak terlalu lama. Tapi tidak ada salahnya juga yang sudah datang di Bandung itu ya diproses saja lebih lanjut, dan apabila diperlukan kami pun di rumah sakit di UNER ini di Surabaya juga siap melakukan uji klinis apabila diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia, apabila diperlukan oleh dari tim dari Bandung. Baik, Pak Nasron, kalau dilihat dari kandungannya, apakah vaksin Sinovac ini ada perbedaan begitu dengan vaksin yang dikembangkan di UNER, Pak? Yang beda itu kan asal tidak didapatkannya vaksin itu sendiri dari asal virusnya itu sendiri. Jadi strainnya ya bisa tidak sama, tapi tujuannya itu sama. Tujuannya tentu saja adalah vaksin yang diharapkan bisa memacu atau menginduksi terbentuknya suatu antibodi atau kekebalan tubuh. Sehingga semua itu diharapkan bisa memacu kinerja sel imun ya, baik sel T atau sel B. Jadi sel B itu tugasnya membuat suatu antibodi, dan sel T mendorong membantu produksi ya dari sel B itu, sehingga antibodi yang dibentuk itu nanti akan terjadi dosisnya akan semakin naik. Jadi diharapkan itu ya, harapan membuat vaksin semuanya kurang lebih seperti itu. Tapi juga sangat tergantung kepada jenis vaksin yang dikembangkan nanti, apakah diberikan dalam bentuk peroral atau diberikan dalam bentuk spray di intranasal atau disuntikkan intramuskuler, itu harapannya tentu saja akan beda-beda. Kalau intranasal misalnya diharapkan akan terbentuk antibodi kekebalan lokal di mukosa. Jadi tergantung dari tipe masyarakatnya dan juga iklimnya begitu ya. Jenis-jenis vaksin. Selain dari Universitas Airlangga, kami juga sudah terhubung dengan Universitas Padjadjaran, ada Profesor Kusnandi. Selamat malam, Prof. Selamat sore. Ya, selamat malam, Prof. Kalau misalnya UNER tadi sudah mengembangkan begitu vaksin dari UNER sendiri, kalau UNPAD seperti apa perkembangan vaksinnya? Kalau kita pakai vaksin yang dibuat oleh RRT. Karena uji coba fase 1, fase 2-nya itu di RRT. Dan itu udah ada laporannya, ya, bahwa itu fase 1 dan fase 2 itu aman dan efektif. Nah, kita melakukan uji 3 fase 3, uji klinis fase 3. Dan uji klinis fase 3 itu bukan di Indonesia saja, tetapi juga di Brasil, di India, kemudian di Pakistan, ya, dan sama-sama dengan kita. Kalau fase 3 ini selesai, maka vaksin ini bisa dijual, ya, oleh yang membuatnya. Ya, kita kalau saya kan dari Bio Farma. Yeah. Jadi Bio Farma itu direncanakan akan memproduksi vaksin ini Januari sudah ada. Ini yang untuk vaksin Sinovac itu ya, Prof ya? Ya, betul.
betul. Hmm. Sinovac. Kalau vaksin yang dikembangkan oleh Universitas Padjadjaran sendiri ada tidak, Prof? Nggak ada, kita kan pakainya yang dari Sinovac. Jadi khusus Sinovac ya? Iya, Sinovac. Kita belum mengembangkan. Nanti yang akan mengembangkan itu bagian biologi molekuler, dia lagi nyari-nyari, tapi sampai sekarang itu belum. Jadi belum uji coba, ya. Mungkin baru dalam fase pencarian, nanti diuji coba secara fisik dan kimia itu stabil, baru nanti ke binatang, setelah binatang bagus, baru coba fase 1, fase 2, dan fase 3. Nah itu perlu waktu itu, nggak bisa sebentar. Berapa lama, Prof, waktunya, Prof? Kalau bikin vaksin dari awal, biasanya itu bisa sampai antara 10-14 tahun. Kalau dari mulai awalnya. Iya. Nah, tapi yang paling cepat itu pada waktu terjadi penyakit Ebola yang ada di Afrika. Itu karena dipus, itu pembuatannya itu 4 tahun udah selesai. Sehingga pada waktu itu, tahun 2014, itu bisa disuntik vaksin Ebola, sehingga masyarakat di Afrika itu menjadi kebal, sehingga aman. Tapi sebelumnya kan banyak korban. Baik, ya. Prof Kusnandi, seberapa besar keberhasilan dari vaksin Sinovac ini menurut Anda? Sebetulnya vaksin ini kan udah diuji coba fase 1. Di fase 1 diuji coba di Cina, ya. Itu dengan jumlah sampel kurang lebih 100 sampai 200 kalau nggak salah ya. Itu ternyata aman dan efektif. Ya. Kemudian diuji coba lagi kurang lebih sebanyak 400 sampai 400 lebih gitu ya. Itu juga ternyata aman dan efektif. Sehingga kami berani melakukan uji coba fase 3 ya. Kalau fase 3 ini selesai ya, nanti direncanakan bulan Januari, maka kita Bio Farma kan pabrik vaksin tuh akan mengeluarkan vaksin ini dan dijual. Baik, kalau di Indonesia sendiri akan diuji cobakan ke berapa orang, Prof? 1.600 betul ya? Betul, 1.620. Itu kapan rencananya, Prof? Awal Agustus kita mulai. Awal Agustus ya? Di mana uji cobanya dan seperti apa prosesnya, Prof, nanti? Di Bandung. Prosesnya diberikan pada orang-orang yang sehat berumur antara 18 sampai 59 tahun. Baik. Jadi diperiksa dulu orangnya sehat dan kemudian belum pernah kontak dengan orang penderita COVID, jadi COVID-nya negatif, baru kita lakukan uji coba pada orang tersebut. Kalau umpamanya udah pernah kontak ada positif dia nggak boleh ikut. Baik. Dan jika ini berhasil begitu, Prof, lalu kapan vaksin ini bisa didistribusikan ke masyarakat dan apakah jumlahnya mencukupi untuk masyarakat Indonesia? Langsung itu agak sulit ya, Bu ya. Karena yang jadi fokusnya, kemarin kan saya ketemu sama Pak Presiden dan stafnya, kita ada rapat ya. Itu akan dibagikan kepada 7 provinsi dulu yang angka kejadian COVID-nya tinggi. Oke. 7 provinsi dulu, bertahap. Nanti baru ke semuanya gitu. Itu kapan, Prof? Betul setahun lagi? Oh iya, kan begitu kita Januari tahun 2001 kan kita udah selesai. Mungkin diproduksi. Itu udah, begitu selesai itu udah ada produksinya gitu. Karena Bio Farma udah menyiapkan. Baik, dan kurang lebih 6 bulan ya, Prof, ya, bisa didistribusikan ke masyarakat. Baik. Bisa langsung. Itu bisa langsung ya. Oke. Bisa langsung disuntikan gitu. Baik, kita doakan bersama agar prosesnya lancar dan berhasil vaksin ini untuk bisa meredam penyebaran COVID-19 di Indonesia. Terima kasih Prof Kusnandi dan juga terima kasih Prof Nasrun sudah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Sehat-sehat selalu. Selamat malam. Selamat malam. Baik, pemirsa, terima kasih. Perbincangan kami akan kami lanjutkan dan segmen ketiga tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.
Lagi perbincangan kita mengenai uji klinis vaksin COVID-19 sudah tersambung dengan Ibu Penny Kusumastuti Lukito, Kepala Badan POM RI. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Baik. April. Sehat, Ibu? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Terima kasih waktunya sudah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Juga ada Pak Pandu Riono, ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia. Apa kabar? Selamat malam, Pak Pandu. Selamat malam, Mbak April. Sehat. Alhamdulillah, terima kasih Pak Pandu sudah bergabung bersama kami. Saya mau ke Ibu Penny terlebih dahulu. Ibu Penny, ini kan BPOM menjadi salah satu yang diundang Presiden untuk membahas uji klinis COVID-19. Apa saja Ibu arahan dari Presiden, boleh diceritakan? Iya, Alhamdulillah kemarin kami sudah dipanggil. Tentunya Pak Presiden sangat mendukung dan sangat mengharapkan bahwa proses uji klinik ini bisa dilakukan lebih cepat malah ya, karena kan tim peneliti memberikan waktu sampai dengan awal Januari, Desember lah, awal Januari ya, dengan protokol yang sudah disetujui oleh Badan POM adalah awal Januari atau Desember gitu ya, 6 bulan kan, karena periodenya dalam desain dari uji klinik ini. Harapan dari pemerintah, dari Pak Presiden tentunya bisa lebih cepat lagi. Kami melihat bahwa bisa jadi juga nanti bisa kita melihat di pertengahan mungkin 3 bulan, karena dalam waktu yang sama pun kita akan menunggu data selesainya data uji klinik phase 2 ya, yang sedang berjalan di Cina sendiri, itu juga bisa dijadikan bahan pertimbangan. Juga kan ini dilakukan di banyak negara lain, di 5 negara, jadi mungkin nanti kita bisa share data sehingga bisa lebih cepat kita mendapatkan informasi ya dan bukti ya bahwa tentang efektivitas dari vaksin ini. Dan harapan dari Pak Jokowi tentunya dengan adanya harapan ini juga memberikan kepercayaan ya terhadap situasi kondisi ekonomi sosial yang tentunya sangat terpengaruh dengan adanya krisis pandemik. Jadi kalau pemerintah itu kan melihatnya dalam aspek yang luas ya. Dari efek dari pandemik ini kan bukan hanya masalah angka-angka jumlah dari yang terinfeksi dan yang meninggal ya, dan juga lebih luas lagi adalah juga efeknya pada kondisi sosial ekonomi yang sangat mengkhawatirkan. Jadi saya kira sudah dimulainya kita mendapat kesempatan uji klinik di dalam populasi Indonesia, dan kemudian sudah ada rencana untuk nanti memproduksinya di Indonesia sendiri untuk untuk Sinovac ini ya, vaksin Sinovac ini ada harapan mudah-mudahan di tahap yang pertama atau salah satu vaksin yang cepat nanti akan diikuti oleh vaksin-vaksin lain yang sekarang juga sudah banyak mulai untuk akan melalui tahap-tahap fase uji klinik. Soal ketersediaan vaksin sendiri, Ibu, berapa jumlahnya sudah disiapkan dan mungkin bisa diproduksi? Kemarin pihak Bio Farma ya yang sudah menyampaikan bahwa kapasitasnya sendiri sampai 100 juta gitu ya, 100 juta dosis. Tapi tentunya kita tergantung juga dengan jumlah dosis dari vaksin yang akan diberikan oleh Sinovac sendiri ya, karena kan ini kan sekarang ini produksi dari vaksin itu terbagi-bagi ya untuk kepentingan beberapa negara yang melakukan uji klinik juga. Jadi mungkin itulah kenapa nanti kita akan memproduksi sendiri ya dari bahan yang akan diberikan oleh Sinovac sendiri. Nah, kami Badan POM tugasnya adalah memastikan bahwa fasilitas yang akan memproduksinya di Bio Farma itu memenuhi aspek GMP-nya ya, Good Manufacturing Practice-nya ya, bahkan menghasilkan vaksin yang berkualitas, bermutu ya, dan tentunya aman. Baik, Ibu Penny, kalau misalnya tadi BPOM bertugas untuk mengawasi, laporan terakhir dari Bio Farma seperti apa, Bu Penny, terkait uji klinisnya? Uji kliniknya kan kami yang mengizinkan, memberikan izin untuk pelaksanaan uji klinik itu Badan POM melalui protokol yang disiapkan tentunya oleh pihak tim peneliti. Dalam hal ini Bio Farma adalah sebagai sponsornya. Nanti hasil dari uji klinik yang dilakukan oleh tim peneliti ini
akan kita review, akan kita evaluasi menjadi bahan pertimbangan untuk memberikan izin edar. Setelah mendapatkan izin edar, barulah nanti Bio Farma bisa berproduksi. Tapi tidak harus menunggu 6 bulan lagi. Dimulai dengan mungkin mungkin sekarang pun juga sudah mulai ya, karena kan Bio Farma sudah adalah salah satu, malah terkemuka ya, bukannya salah satu industri vaksin ya yang terkemuka di dunia, Bio Farma itu. Jadi kita harus cukup bangga ya, kita bangga bahwa Indonesia mempunyai industri vaksin yang salah satu yang terbaik di dunia. Jadi siap untuk nanti memproduksi juga ya hasil research dari Sinovac tersebut. Baik, ini menjadi angin segar begitu ya di tengah pandemi yang sudah membuat jenuh masyarakat dan juga pemirsa Indonesia Bicara. Saya ke Pak Pandu. Pak Pandu, sudah ada informasi baik ini vaksin insya Allah nanti akan bisa didistribusikan kalau sudah uji klinis dan ada izin edar dari BPOM. Apa pendapat Anda Pak Pandu? Saya pendapatnya beda, bahwa ini kan baru studi fase 3 untuk mengukur efikasi. Ya kan kita masih belum tahu, dan ini pun juga mungkin bagian dari multi-center study. Jadi mungkin ini diuji di beberapa negara. Saya masih belum tahu apakah hanya diuji di Indonesia saja atau ada di negara lain. Dan itu pun nanti kalau sudah selesai direncanakan bulan Januari itu masih harus dianalisis dulu, digabung dengan data-data yang lain. Dan kita perlu tahu berapa sih tingkat efektivitasnya. Kalau tidak ada efeknya ya tentu tidak akan diproduksi. Apalagi kalau cuma efeknya di bawah 50%. Kalau efeknya cuma di bawah 50%, ini tidak memenuhi syarat sebagai vaksin yang efektif. Jadi kita harus menunggu sabar lah. Jangan terlalu berharap terlalu banyak. Memang kita butuh harapan. Tetapi seringkali harapan ini seringkali membuai kita. Bahwa kita itu masih panjang perjalanan untuk mendapatkan vaksin. Masih banyak juga kandidat-kandidat vaksin lain yang kita harus uji coba. Jadi tidak bisa mengharap dengan satu vaksin ini. Kenapa? Karena dari hasil pengalaman pengembangan vaksin, itu kira-kira hanya 10% yang bisa lolos dari fase 3. Sebagian besar vaksin itu tidak berhasil diuji. Pak Pandu, meski di Cina sudah dilakukan percobaan dan 100 hingga 200 spesimennya berhasil begitu. Itu hanya fase 1 dan fase 2. Tapi begitu dicoba di populasi, kita bandingkan dengan kontrol. Apakah memang efektif? Kalau tidak efektif, ya kita tidak pakai. Kenapa kita harus memaksa untuk menggunakan vaksin yang tidak efektif? Jadi kita harus bersabar. Apa yang terjadi nanti? Gitu ya, nanti kita tidak tahu. Baik. Saya kembali ke Bu Penny. Bu Penny, informasi dari Pak Pandu mengatakan kalau kita tidak bisa terpacu pada satu vaksin saja, harus melihat yang lain karena biasanya setelah masuk fase ketiga vaksin tersebut tidak mempan begitu. Apakah ada alternatif lain, Ibu, selain vaksin dari Cina? Ya, tentu saja ya. Banyak sekali kan sebenarnya calon-calon vaksin ini yang juga sekarang sedang berpacu dengan waktu ya. Ada beberapa yang jelas yang kami sudah berproses, itu ada beberapa lagi yang lain, nggak tahu apakah perlu saya sebutkan di sini. Tapi setidaknya yang ini kan apa yang sudah sampai pada tahap phase 3 itu ya segera kita lakukan. Tentunya ya berbagai vaksin yang lain akan terus nanti bergulir juga melalui tahap selanjutnya ya. Kita pun juga ada misalnya yang dengan lembaga Eijkman, itu ada vaksin yang buatan kita sendiri Indonesia ya, dengan Kementerian Ristek, lembaga Eijkman, itu vaksin merah putih, tapi masih tahap awal sekali ya, dan ada beberapa jenis vaksin juga kan ya. Nah, ya kita menunggu nanti semua vaksin itu akan bergulir nanti uji klinik. Baik, kita kembali pada uji klinisnya Ibu Penny. Kalau tadi informasinya Cina melakukan uji klinis fase 3 ini terhadap 100-200 spesimen. Di Indonesia kenapa jumlahnya 1.600, Ibu? Ada informasikah dari Bio Farma atau penetapan angka tersebut? Ya, inilah makanya uji klinik itu dilakukan phase per phase gitu ya, dalam tahapan. Ini dalam rangka menjamin juga aspek keamanannya pada manusia. Jadi tadi kan preklinik itu diujikan pada animal dulu, pada binatang ya. Dan dari situ baru ketahuan dosis dan keamanannya, baru berani phase pertama itu ke manusia. Aspek keamanan dan khasiatnya. Itu baru ke phase pertama itu ke 140
orang. Kemudian kelihatan di sana kan aspek keamanannya, khasiatnya, barulah berani ke phase kedua 600 orang, phase ketiga ke populasi yang ke representatif dari populasi begitu ya, dari populasi yang ada. Nah di phase ketiga inilah nanti dengan statistik gitu yang ada, perhitungan statistik didapatkan jumlah yang bisa secara valid merepresentasikan populasi dari negara tersebut misalnya. Gitu. Baik, Ibu, bagaimana dengan pengawasan BPOM terhadap vaksin yang diproduksi di universitas lain seperti Universitas Erlangga begitu, Bu? Vaksin dari Erlangga, ya sama semuanya ya. Tapi kan itu belum berproses dengan Badan POM, belum ada misalnya protokol yang akan diberikan ke kami. Biasanya nanti seperti itu tahapannya. Mereka akan menyusun protokol. Ya, untuk melakukan uji klinik tersebut, ya, protokol itu tata cara lah ya untuk melakukan uji kliniknya. Itu tentunya harus disesuaikan dengan standar-standar yang sudah diakui secara internasional. Apa saja untuk menjamin aspek keamanan ya dan efektivitas tentunya keamanan dan efektivitas atau efikasi dari vaksin tersebut. Itu protokol itu akan adalah bersama-sama dengan Badan POM, akan diperiksa oleh Badan POM. Ya, untuk bisa melaksanakan uji klinik yang valid, artinya menghasilkan data pembuktian yang bisa dikatakan bahwa ini aman dan berkhasiat untuk manusia. Itulah uji klinik. Baik, Ibu Penny, kalau kita bicara ke depan setelah vaksin ini berjalan lancar begitu, bagaimana pendistribusiannya? Berapa provinsi yang terlebih dahulu diberikan atau distribusikan vaksin tersebut? Ya, tentunya keterbatasan jumlah ya, karena memang kapasitas produksinya juga terbatas. Nanti tentunya akan diprioritaskan pada provinsi-provinsi yang case-nya masih banyak ya, dikaitkan dengan penyebarannya, itu yang akan dilakukan. Jadi bertahap juga akan diberikan dengan prioritas dari intensitas dari penyebaran yang ada. Baik. Kalau kita tahu vaksin yang paling cepat selama ini sudah diakui oleh dunia adalah vaksin Ebola 4 tahun. Ini menjadi vaksin yang juga akan cepat jika lancar produksinya. Seberapa besar optimisme itu, Ibu Penny? Ya, jadi perlu juga disampaikan bahwa ini kan kita mendapatkan vaksinnya dalam situasi emergency, dalam situasi yang darurat. Ya, maka nanti pun juga izin edar yang diberikan adalah izin edar emergency, ya, emergency use authorization namanya. Jadi izin edar untuk kondisi darurat. Karena kalau yang sebenarnya vaksin itu bisa diterima, ada lagi beberapa parameter yang harus diuji lagi dan biasanya butuh waktu 2 tahun atau lebih lagi. Ya, dikaitkan dengan efficacy klinis gitu. Misalnya ada satu parameter yang nanti dikorelasikan dengan kadar antibodi. Jadi harus ada korelasi lain yang harus dilakukan juga perhitungan pengujian. Itu butuh waktu lama. Namun ini kan karena kita merespon kondisi pandemi ya, maka kita harus cepat mungkin. Jadi ada surrogate indicator. Jadi ya cukup kita nanti yang kita ukur adalah sampai 6 bulan ya, sampai nanti sebulan diukur, 3 bulan lagi diukur, kadar antibodi yang diukur. Ya, kadar antibodinya sebulan, 3 bulan, 6 bulan kalau masih ada berarti dia cukup untuk melindungi ya si seseorang dari masuknya infeksi COVID-19 ini. Itu yang dilakukan. Makanya bisa lebih cepat. Tapi sebenarnya nanti kita masih terus akan melakukan pemantauan terus. Lebih dari 6 bulan tersebut. Tapi kalau 6 bulan sudah terbukti, sudah cukup untuk kita mengatakan bahwa ini adalah vaksin, vaksin pandemik lah ya. Vaksin yang dalam kondisi darurat. Oke. Baik, Bu Penny, kami doakan bersama agar ini prosesnya berjalan lancar dan vaksin segera bisa mendapat izin edar, begitu ya, Bu Penny. Ya. Terima kasih informasinya. Sehat selalu, Ibu Penny. Selamat malam. Sama-sama, terima kasih. Pemirsa, kita akan lanjut kembali berbincang dengan Pak Pandu, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami, pemirsa di Indonesia Bicara.